kalau kita sudah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, yet hasilnya masih kurang memuaskan, at least kita belajar dari proses itu. Bapak saya mungkin mikir agak khawatir ya, ini anak mungkin salah asuh, and then bapak saya bawa saya ke psikiater untuk tes. Itu menurut saya bagian dari tanggung jawab profesi ya. Kalau memang mau jadi pengajar ya PhD. Kita melihat keprihatinan orang tua ketika istilahnya mencari uang ya buat kita, ya udah diseriusin aja. Gitu. Jangan mengecewakan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok luar biasa, Ibu Deni Puspa Purbasari, selaku Direktur Eksekutif dari Manajemen Pelaksana Pratu Prakerja. Halo Bu Deni. Halo, apa kabar? Baik. Berjumpa ya. Akhirnya berjumpa secara langsung. Betul, ya. Betul. Oke, beberapa kali ketemunya lewat online. Iya, betul. Daring. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget pastinya. Ya demikianlah. Apalagi kan sekarang Kartu Prakerja juga lagi gelombang yang terbaru ya, gelombang 19. Kesibukan buka gelombang atau tidak buka gelombang juga tetap sibuk sih sebenarnya. Karena selalu kan ada perbaikan yang terus-menerus dilakukan, apakah itu sistem, apakah itu soal pemantauan, pelaksanaan pelatihan dan seterusnya. Oke, tapi satu hal yang saya selalu salut dengan Bu Deni itu selalu tangguh, selalu semangat. Nggak tahu energinya dari mana, kayaknya energinya itu selalu pol terus ya, seharian pagi siang sore malam. Harus ya? Itu tanggung jawab saja sih. Kalau kita menerima tanggung jawab sebagai ya yang terdepan, ya harus menjadi teladan. Walaupun kita lelah, ya kita harus kuat gitu. Karena bagaimanapun juga tim kita tuh melihat kita. Jadi ya kita harus kemudian menyikapi tanggung jawab itu dengan segala konsekuensinya, termasuk kelelahan lahir batin yang dihadapi. Itu salah satu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ya. Saya pikir semuanya seperti itu. Betul. Jadi walaupun lelah, tapi kalau itu tanggung jawab ya tetap kita harus kuat, tetap harus kita laksanakan dengan excellent dan sungguh-sungguh. Betul, karena kemudian dari hasil kerja keras itu kan pasti adalah suatu hal yang baik. Walaupun itu sebuah kegagalan, saya pikir itu juga membuat kita bijaksana. Dan saya tuh selalu berpikir bahwa kalau kita sudah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, yet hasilnya masih kurang memuaskan, at least kita belajar dari proses itu dan membuat kita menjadi lebih bijaksana dan no regret gitu. Karena sudah melakukan yang terbaik. Soal hasil itu kan tidak semuanya di dalam kontrol kita begitu. Iya, dan pemikiran seperti yang Bu Deni baru saja utarakan itu kan tidak terjadi dalam semalam ya. Saya yakin itu adalah berdasarkan hasil pengalaman proses gemblengan hidup yang Bu Deni sudah alami dari sejak kecil. Ya, cerita dikit nih, lahir di Semarang dan setahu saya nih dari sejak SD, SMP, SMA itu selalu berada di sekolah unggulan, murid berprestasi, selalu ranking, selalu juara. Berarti emang udah pinter dan tangguh dari lahir? Kalau pinter sih teman-teman saya juga banyak yang pinter. Mungkin inherently saya itu kompetitif saja, bahwa saya ingin kemudian, pertama adalah saya sebenarnya ingin tahu banyak gitu, ingin menguasai apa yang diberikan oleh guru atau ingin menguasai apa yang menarik buat saya. Nah kemudian itu membuat saya kayak suck into gitu ya, belajar gitu, kemudian wah ngulik gitu. Nah kemudian setelah saya menguasai itu memberikan kepuasan. Nah ketika kemudian ulangan, tes dan segala macam itu kan hanya proses ya yang harus dijalani. Nah it turns out misalnya saja saya ranking 1, gitu. Kemudian itu kalau, hasil dari proses. Kemudian kalau ranking 2, ranking 2 ya saya ya. Berarti saya mungkin belajarnya kurang kayak begitu. Nah, tapi sekali lagi apakah itu ya
bawaan lahir atau apa saya juga nggak tahu sih. Yang penting adalah saya menikmati aja sih proses belajar seperti itu. Gitu. Apakah itu didikan dari orang tua? Orang tua saya karena wirausaha, dari pagi sampai dengan malam beliau berdua bekerja. Sebenarnya mungkin orang tua saya hanya sering di sela-sela waktu yang ada ya sama anak-anak saudara-saudara saya ketika kita semua belajar di meja besar gitu. Bapak saya, ibu saya tuh selalu menasihati bahwa bapak ibu bekerja cari uang, kalian belajar yang baik gitu. Dan saya sejak kecil itu bapak saya kalau memberikan kayak pulang biasanya kan orang tua ngasihin apa gitu ya. Itu dulu tuh puzzle yang dibawain. Waktu saya TK itu saya ingat puzzle, kemudian buku cerita, buku gambar yang itu. Jadi sejak kecil mungkin saya banyak membaca itu yang kemudian itu membawa kepada angan-angan atau apa yang secara tidak langsung mungkin sekarang saya mengerti itu adalah soal creativity. Gitu ya. Bahwa saya membayangkan hutan yang begini, dan makanya ketika saya lihat butterflies itu saya kemudian teringat dari salah satu kisah buku yang saya baca yang judulnya Tini dan Tono. Saya sampai masih inget tuh buku kelas 1, so colorful, dan di situ kemudian di buku itu ada banyak butterflies juga yang mengisahkan tentang hutan waktu itu dengan ya warna yang beberapa butterflies yang popping seperti yang di kanan itu. Jadi saya masih teringat gitu ya sampai sekarang. Ya mungkin saya nggak ngerti apakah orang tua saya sebenarnya tahu bahwa membaca adalah hal yang baik, karena itu yang bisa mereka lakukan adalah memberikan buku dan belajar gitu. Nah jadi orang tua saya pendidikannya hanya SMA dua-duanya. Iya, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan apakah itu dari orang tua yang kalian enggak juga. Jadi nasihat orang tua saja, dan kita melihat keprihatinan orang tua ketika istilahnya mencari uang ya buat kita, ya udah diseriusin aja. Gitu. Jangan mengecewakan. Tapi that's good sih Bu Deni, karena dari hal-hal kecil yang mereka kasih, misalnya kayak contohnya puzzle, buku, secara tidak langsung kan itu menstimulasi kita di masa kecil untuk ya itu tadi kan berpikir kreatif, problem solving, belajar, at least jadi punya kebiasaan yang baik yang mungkin pada saat itu kecil kita nggak sadar, tapi itu kan membentuk masa depan kita. Dan karena saya lahirnya kan sudah tahun 1970-an ya, bisa dibayangkan kan ketika anak-anak usia segitu bapak saya memberikannya adalah puzzle. Zaman segitu, sebelum 1980 itu puzzle, buku cerita, saya pikir awesome banget ya itu almarhum bapak saya gitu, yang itu kemudian ya beliau juga menasihati bahwa bapak ini sama ibu kamu bukan orang sekolahan, kemudian kita tidak punya uang, kita tidak punya koneksi, jadi yang membawa kamu untuk berhasil ya ilmu kamu sendiri gitu, yang harus kemudian belajar dan memastikan kesuksesan itu. Apakah itu juga yang akhirnya membuat pendidikan menjadi yang terutama, termasuk salah satunya kan sekolah di SMA unggulan di Semarang, SMA Negeri 3, sekolahnya Ibu Sri Mulyani juga, sekolahnya Ibu Bu Retno juga di situ, ya kan? Kayaknya kalau di Semarang karena itu ya kota besar tapi ya nggak kota sebesar Jakarta ya. Ini sudah kayak waktu SD, saya di SD Teresia saya minoritas. Saya teman-teman saya mayoritas adalah Tionghoa, dan saya kan Muslim, sedangkan teman-teman saya sebagian besar adalah Kristen atau Katolik. Nah kemudian SMP ke SMP Negeri 3. Karena mungkin ya tanah saya nilainya bagus, and then habis itu ke SMA 3. Dari SMP 3 ke SMA 3 tuh udah kayak jebol desa. Orangnya itu lagi gitu. Jadi anak-anak SMP 3 banyak yang kemudian masuk ke SMA 3 karena ya sekolah favorit ke sekolah favorit yang nemnya tinggi kayak begitu aja sih. Jadi bukan kita yang wah milih-milih sekolah gimana, enggak, itu kayak udah proses jalurnya. Gitu. Ya memang SMP 3 ke SMA 3, kalau swastanya ke Loyola gitu aja. Kalau enggak dapat SMA 3, SMA 1 dulu tuh cuman gitu aja Mary. Jadi enggak kreatif banget gitu. Sekolah tuh cuman gitu-gitu. Bukannya kita milih atau apa, enggak, seperti kayak udah otomatis aja sih. Oke. Dan tapi kalau menurut proses nih, harusnya kan begitu lulus SMA, kuliah. Nah, kuliahnya pada saat itu di UGM ambil jurusan ekonomi. Ya, padahal sebenarnya nggak pernah kepikiran mau masuk jurusan itu, dan nggak suka juga katanya. Iya. Jadi ya saya berterima kasih ya kepada guru-guru saya, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi, baik yang di Indonesia maupun yang di Amerika, yang mewarnai ya isi kepala saya. Memang pada saat SMA maupun SMP dulu ya, zaman saya kurang tahu yang sekarang, pelajaran ekonomi itu banyak menghafal, Mary. Saya nggak suka hafalan dan saya nggak kuat hafalan. Nah karena itu nilai saya jelek.
Oke. Karena sesuatu yang dihafal itu menurut saya tuh nggak bisa dilogika aja gitu, gimana gitu. Nah tapi kemudian bapak saya menanyakan, karena saya pinter, kenapa mau ngambil jurusan IPS atau A3 waktu itu. Kenapa nggak IPA? Nggak IPA, Iya. karena mayoritas pada masuk ke IPA, apalagi SMA 3. Nah kemudian tapi saya tahu apa yang saya tidak suka. Walaupun saya bisa, saya nilai saya fisika, kimia, biologi bagus, tapi simply nggak di situ gitu, hati saya nggak di situ. Iya. Nah kemudian ke IPS saya juga kayaknya nggak demen, tapi saya tuh seneng sejarah, guru sejarah saya luar biasa, antropologi itu saya demen. Jadi hal-hal yang kayak gitu saya suka, karena itu ya ini bapak saya mungkin mikir agak khawatir ya, ini anak mungkin salah asuh. Kenapa? Karena pinter biasanya itu ke A1 IPA, atau A2, kenapa iya. ke A3 ke IPS, and then bapak saya bawa saya ke psikiater untuk tes ini tentang minat, bakat dan Oke. potensi kayak gitu. Bayangin bapak saya lulusan SMA loh. Ini zaman saya nggak enak begitu, itu sudah dibawa ke psikolog untuk kemudian oke deh, ini anak saya sebaiknya jurusan apa. Nah mungkin yang sekarang ini psikometri ya, tapi zaman dulu kan Pemetaan saya ya, nggak waktu itu ngerti. kan nggak tahu. Bener, Betul. pokoknya saya suruh ngerjain tes, yuk kerjain Iya. aja gitu. And then keluar hasilnya, oh ya IQ-nya segini, saya lupa lah apa, pokoknya pinter gitu. And then habis itu diberitahu bahwa oh ini jurusan yang tepat adalah ekonomi umum. Apaan itu gitu, nggak ngerti saya, karena saya tahu bahwa pelajaran ekonomi yang ada di sekolah saya nggak suka. Karena hafalan, Karena lebih banyak hafalan. Hari koperasi kapan, prinsip-prinsip koperasi, aduh hafal gitu, gemeter saya. And then diberitahu bahwa oh itu ekonomi umum itu adalah inti dari ilmu ekonomi Pak, karena nilai ini anak Bapak kuat di kuantitatif dan abstrak logik. Nah jadi saran kami adalah ke sana gitu. Oke, whatever it is gitu kan. Nah terus saya waktu Eptanas nilai saya paling tinggi memang mathematics 9,8 kalau nggak salah. Wow. Kemudian habis itu bahasa Inggris 9,6 gitu. Ya IPS-nya atau ekonominya itu dapatnya 7,4 atau 7,8. Saya juga galau-galau gitu. Aduh gimana ya, tapi ya udah waktu ada tawaran untuk masuk ke UGM tanpa tes di ilmu ekonomi studi pembangunan, yang itu sebenarnya ekonomi umum yang menurut ibu psikolog tersebut, maka ya udahlah saya masuk deh, karena saya pikir ya kalaupun nggak cocok, saya kan orangnya nggak bisa terus-terusan mengerjakan hal yang saya nggak cocok, karena itu pasti saya udah berpikir tahun kedua mungkin saya akan pindah jurusan. Oh gitu. Iya. Oke. Karena sekali lagi ini saya nggak srek dengan ekonomi yang ada itu, tapi saya senang sebagian dari ilmu sosial, dan kata si psikolog itu adalah ekonomi umum, yang unfortunately ya yang di SMA itu bukan ekonomi umum itu gitu. Nah tapi ketika kuliah itu dia ekonomi umum. Nah jadi benar-benar memang mengasah abstrak logik dan mathematics kita. Jadi kalau math kita buruk, jangan coba-coba jadi ekonom, karena ya ketika di PhD apalagi economics is about all models, mathematical models, karena semua behavior masyarakat, kemudian apapun ya, game teori antara produsen dengan konsumen, rakyat dengan negara, itu semuanya dimodelkan. Jadi kita tidak mengenal angka dalam economics kalau di bangku PhD. All is about alpha, beta, theta, gamma, triple integral dan segala macam. Jadi sangat set teori, kita harus tahu tentang itu, the existence of solutions, karena belum tentu kemudian kita akan menghasilkan solusi yang optimal kayak gitu. Nah jadi diasah bener abstrak logiknya itu. Gitu. Yang tadinya awalnya hafalan makanya nggak suka ya, tapi ternyata kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Persis, ya kan, persis. begitu saking kenalnya akhirnya jadi makin sayang, dan akhirnya bukan cuma S1 nih tapi S2, S3 bahkan sampai PhD. Iya, ekonomi terus kayak nggak Ekonomi bosen-bosennya. Tapi even sampai sekarang aja saya masih belum banyak tahu tentang ekonomi sih. Banyak hal yang harus saya pelajari, dinamikanya luar biasa.
Jadi saya harus banyak belajar sih sama junior saya juga yang barusan selesai PhD. Mereka kan pasti fresh from the oven ya. Jadi kalau teman-teman di ekonomi UGM, Bapak Ibu dosen di sana ada seminar tentang research mereka, tentang PhD tesis mereka, itu saya berusaha, apalagi sekarang kan bisa online ya, berusaha untuk mengikuti dan belajar dari teman-teman saya yang jauh lebih muda dari saya. Mereka hebat-hebat sih. Selalu rendah hati ini Bu Deni. Kalau itu benar-benar saya nggak ngerti. Oke, nah tapi proses menuju ke sana sebenarnya ada banyak cerita unik ya, karena kan begitu akhirnya lulus dari UGM sempat kerja di Bappenas hanya dalam waktu 3 hari setelah lulus. Betul. Nganggurnya cuma waktu 3 hari doang. Betul. Udah langsung kerja. Betul. Gitu. Tapi setelah kerja malah pengen balik lagi ke universitas ngajar. Karena apa, nggak suka kerja atau lebih suka ngajar atau gimana? Waktu itu mungkin keinginannya sederhana sih, karena kalau di kementerian lembaga itu untuk beasiswa itu biasanya memang ada pada saat itu ya, itu ada senioritas, artinya antri. Karena beasiswa terbatas, jadi siapa yang katakanlah lebih senior dari kita masuk di kantor duluan daripada kita, dan mereka mungkin ya cukup memenuhi kriteria, kemudian mereka yang berangkat duluan. Sementara saya nggak cukup sabar dengan itu. Nah, saya rasa bahwa menjadi pengajar itu bisa kemudian lebih cepat karena itu lebih tergantung pada inisiatif pribadi. Ya, kalau kita misalnya mau cari scholarship cepat, ya udah cari scholarship sendiri dan kemudian kita keluar dengan scholarship tersebut. Yang kedua ya mungkin saya sendiri juga tidak cukup sabar untuk menanti gitu ya, waktu yang begitu lama sementara haus dengan ilmu gitu. Kalau jadi dosen hanya bekal S1 zaman dulu ya kan nggak keren amat gitu kan, karena kayak mahasiswa kita kayak ngelihat kita, ya kamu berdiri di situ karena kamu lebih duluan datangnya daripada gue gitu kan. Tapi kalau sudah dengan S2, S3 itu maka kita akan lebih confident, dan itu menurut saya bagian dari tanggung jawab profesi ya. Kalau memang mau jadi pengajar ya PhD gitu. Karena kemudian deductive logiknya tentang, ya kalau dalam ekonomi sih saya pikir kalau master kurang ya, tapi untuk beberapa mungkin bidang studi yang lain lebih banyak praktikal ya di lapangan, itu mungkin jauh lebih bermanfaat karena setiap ilmu kan beda-beda. Tapi kalau ekonomik saya pikir memang PhD itu penting banget sih, apalagi sebagai pengajar. Tidak saatnya membuka buku teks untuk membaca H-2 minggu, bayangin deh. Kalau di Indonesia kan kebut semalam. Mati. Teman saya itu si Azim Sadikov. Masih hafal? Masih hafal karena saya benci sama dia, orang karena terlalu pintar. Azimnya agak ngantuk. Azim, do you have any opinion? Dan Azim itu kayak kebangun gitu, terus dia tuh ngomong jawab tuh bener tuh. Kesel banget gue. Masa dia tidur sambil mikir. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.